Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemimpin masa depan Indonesia, teman-teman Ormawa Fakultas Pertanian, dan Alhamdulillah hari ini aku diizinkan untuk menyampaikan satu patah dua patah kata terkait dengan the power of appreciative inquiry. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Samsul, Paperta Angkatan 55. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, aku terpilih sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian tahun 2020, dan saat ini juga aku diamanahkan sebagai Kepala Departemen Akademik dan Prestasi BEM Fakultas Pertanian tahun 2020-2021. Hari ini aku pengen sedikit sharing ke kalian terkait dengan suatu konsep atau pendekatan yang mungkin bisa dibilang memandang organisasi sebagai suatu yang positif, yang kita tahu namanya sebagai appreciative inquiry. Kemudian aku kasih judul dari presentasi ini berjudul The Power of Appreciative Inquiry, karena aku yakin dalam konsep ini akan memberikan suatu dampak yang positif ketika kita mampu mengimplementasikannya. Next. Oke, namun sebelum itu kita harus deal dulu nih, sebelum kita memahami lebih dalam terkait dengan konsep appreciative inquiry ini. Pertama, kita harus memastikan diri kita apakah kita sebagai seorang aktor perubahan dalam organisasi yang memperjuangkan pemenuhan hak dasar. Yang kedua, apakah kita tipe orang yang selalu menginginkan capaian terbaik dalam organisasi kita. Dan yang ketiga, apakah kita tipe seorang yang terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. Jika kita ragu untuk menjawab itu, berarti kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu sebelum lanjut mempelajari ini. Dengan kata lain, kita harus atau kita perlu melepaskan alas kaki kita terlebih dahulu, meruntuhkan pikiran-pikiran atau filter-filter di dalam pikiran kita, kemudian belajar seperti layaknya seorang anak kecil yang menerima hal-hal yang baru, seperti itu. Next. Karena gue yakin di sini bahwa appreciative inquiry ini akan mampu diimplementasikan ketika kita mampu menerima hal-hal yang bersifat positif ini ke dalam diri kita dan dalam organisasi kita. Dan di sini pasti kita bakalan bertanya satu hal, dua hal, yakni berkaitan dengan definisinya itu sendiri dan bagaimana konsepnya. Oke, kita berbicara tentang definisinya terlebih dahulu. Apa itu appreciative inquiry? So, next. Appreciative inquiry itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu appreciative, dan yang kedua itu inquiry. Kalau appreciative itu berarti kita bisa memberikan penilaian yang lebih, atau to value highly, atau bisa juga berupa persetujuan atau approval, dan favorable review atau tinjauan positif, atau bisa juga grow in value, atau bisa tumbuh dalam nilai tersebut, atau asas tersebut. Maka, dalam kata lain, appreciative ini bisa berupa persetujuan kita terhadap sesuatu yang sudah ada dan bisa memberikan penilaian terhadapnya. Namun bukan hanya sekedar penilaian, tetapi ini berupa penilaian yang bersifat positif, dalam bentuk positif seperti itu. Kemudian yang kedua, inquiry. Apa itu inquiry? Kalau misalnya kita lihat dari diksinya ini, kalau misalnya dalam kata kerja bisa disebut dengan investigation atau penyelidikan, dan bisa juga a question atau research. Yang harus digarisbawahi ini adalah terkait dengan a question. Karena pertanyaan ini layaknya suatu kunci yang bisa membuka suatu peti yang ingin kita cari tahu di dalamnya apa. Maka dari itu, kita pasti tahu bahwasanya setiap pertanyaan itu akan mengarahkan kita kepada satu titik atau suatu jalan yang spesifik seperti itu. Karena dalam suatu pertanyaan itu juga kita akan menentukan, oh ternyata ini cara menjawabnya seperti ini, kayak gitu. Maka next mungkin bisa kita kerucutkan appreciative inquiry itu sebagai suatu asset-based approach atau pendekatan berbasis aset. Yang mana kata lainnya adalah bagaimana memfokuskan diri kita kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam organisasi kita yang telah berperan sebagian besar dan itu terjadi di masa-masa sebelumnya seperti itu. Kemudian goals-nya adalah bagaimana menentukan impian bersama
menyusun langkah-langkah yang sistematis sehingga mencapai tindakan menuju perwujudan impian itu. Itu adalah appreciative inquiry. Kemudian kita bandingkan dengan beberapa organisasi-organisasi yang mungkin dalam tanda kutip terjebak dengan deficit based approach, atau bisa dibilang pendekatan berbasis defisit. Ya, bisa dibilang berbasis negatif seperti itu. Contoh seperti problem solving. Problem solving itu menerapkan sistem di mana kita harus mencari permasalahan-permasalahan terlebih dahulu dan menggali permasalahan-permasalahan itu, sehingga menyebabkan kita berlilit dalam suatu permasalahan seperti itu. Dan goals-nya pun kadang-kadang kita harus membedah akar persoalan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Seperti itu. Namun berbeda dengan appreciative inquiry di mana kita memfokuskan potensi yang telah kita miliki dan menargetkan impian-impian berdasarkan potensi yang telah kita dapatkan dan menjadikan ia sebagai fondasi dalam organisasi kita. Seperti itu. Bisa next? Oke, simpelnya appreciative inquiry itu meminta kita untuk menemukan atau discover what already working and to build on it. Artinya bagaimana kita menemukan sesuatu yang sudah ada dalam suatu organisasi kita dan bagaimana kita membangun berdasarkan asas yang telah kita punya tersebut. Seperti itu. Next. So, di sini ada suatu quotes yang mungkin sangat penting sekali kita ketahui terkait dengan AI atau appreciative inquiry, yakni, so focusing on what we want to appreciate is important. If we want to more success, we need to look up past success and understand what lead to those successes. Artinya itu, kalau seandainya kita itu fokus dengan apa yang pengen kita apresiasi, yang sudah melekat dalam diri kita, itu sangat penting. Dan kita harus mengetahui apa yang menjadi kita diapresiasi itu dilihat dari beberapa waktu yang lalu di organisasi kita, seperti itu. Dan mengerti apa yang membuat kita sukses tersebut. Kita harus memberikan perhatian atau pernyataan yang sesuai, di mana ketika kita menganggap bahwasanya suatu kegagalan apa sih yang membuat kita gagal di organisasi ini, gitu. Itu umpama itu coba kita ganti diksinya menjadi apa sih yang membuat kita sukses dalam organisasi ini. Seperti itu. Next. Oke, jadi kemampuan utama dalam suatu AI ini adalah penguasaan dan keterampilan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang positif untuk menggali pengalaman inspiratif, kisah-kisah sukses, kemudian impian-impian tentang masa depan, serta kekuatan-kekuatan yang mendukung kesuksesan terkait dengan topik afirmatif. Nah, topik afirmatif itu apa sih? Kalau topik afirmatif itu bisa dibilang suatu, kalau misalnya kita dalam debat, kita diberikan mosi, dan kita pro terhadap mosi itu. Dan kita mendukung terhadap mosi itu. Itu topik afirmatif. Jadi ketika kita udah mendapatkan suatu pembahasan seperti itu, kita mendukung dan menilai atau bisa memberikan suatu nilai tambahan ke dalam topik tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari konsep dasar yang bisa diterapkan dari appreciative inquiry. Coba kita bayangkan, saya di sini atau aku di sini memberikan pertanyaan, dua pertanyaan yang berbeda mungkin. Karena yang pertama itu berbunyi, why we having all this problem? Coba kita bandingkan dengan pertanyaan yang satunya lagi. What is the small thing we could do to have a positive impact? Di situ, kalau teman-teman dari Ormawa ini memikirkan bahwa efek dari dua statement ini pasti berbeda jawabannya. Dan ini akan meneruskan kepada jalan-jalan jawaban tersebut dari anggota-anggota kita. Bayangkan ketika kita memberikan pertanyaan yang nomor 2 seperti itu, dibandingkan kita memberikan pertanyaan nomor 1. Kebayangkan seperti itu. Nah, contoh-contoh lainnya yang dapat diterapkan dari appreciative inquiry bisa dilihat dari pertanyaan berikutnya. Next. Oke, di sini kita kasih contoh
kapan kita merasa kita itu sangat bergairah seperti itu, dan apa yang membuat kita bergairah seperti itu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini dilontarkan kepada teman-teman organisasi kita, mereka akan terdorong untuk apa ya kira-kira yang membuat kita itu bertahan dan sukses dalam organisasi ini? Apa yang kira-kira membuat aku itu punya partner yang keren dan cocok sama saya kayak gitu dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan dalam organisasi kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang membuat kita merasa nyaman, merasa enak dan sebagainya, sehingga kita mampu mencapaikan visi di mana visi kita itu adalah suatu gambaran ideal di masa depan yang ingin kita capai seperti itu. Next. Oke, pertanyaannya ya bisa dilihat di slide tersebut, yakni what lesson can we take going forward into future collaboration? Dengan satu hal lagi, what the root cause of our success? Ini dua-duanya adalah contoh dari AI tersebut. Ini sebetulnya pertanyaannya bisa dibilang kalau misalnya untuk bisnis ini sangat cocok. Hanya saja untuk Ormawa mungkin harus ada statement-statement yang mendorong sedikit dan menyesuaikan dengan konteks organisasi tersebut. Apakah dari segi budayanya, apakah dari segi konsep value yang ditularkan kepada anggota-anggota dan sebagainya. Seperti itu. Next. Oke. Sebagai menggantikan konsep yang negatif tersebut, maka AI ini bukan suatu pendekatan yang positif yang menggantikan pendekatan yang negatif dengan membangun imajinasi dan inovasi melalui beberapa fase. Yang pertama ada fase definisi, discovery, dream, design, dan destiny. Kita harus mengetahui secara dasarnya. Aku di sini nggak menjelaskan secara luasnya karena banyak di buku di sana yang menjelaskan secara panjang lebar terkait sama konsep-konsep ini. Hanya saja mungkin aku di sini ingin menjelaskan konsep dasarnya, bagaimana menggunakan framework di sini. Yang pertama, define. Bagaimana kita mendefinisikan atau bagaimana mendalami konteks pembahasan yang dilakukan atau didiskusikan oleh teman-teman Ormawa misalnya. Contoh, kalau misalnya bagaimana kita melakukan suatu fase define ini, kita misalnya sebagai orang-orang penting di situ, sebagai BPH contohnya, BPH mendiskusikan dengan beberapa stakeholder di situ, kemudian mendiskusikan dengan anggota-anggotanya, ingin kemana arah kita, dan sebagainya. Dan di situ bisa membuka jendela bagaimana menemukan untuk ke tahap berikutnya, yakni discovery, atau menemukan apa impian-impian yang hendak kita tuju seperti itu. Di tahap discovery ini, bagaimana kita menggali kisah-kisah inspiratif dari dalam organisasi ini, kemudian bagaimana kita mendorong kesuksesan tersebut agar terwujud seperti itu. Dan bagaimana kita sampai ke tahap discovery ini adalah dengan cara memancing pertanyaan-pertanyaan yang mengundang kisah inspiratif tersebut. Contoh, misalnya dengan memulai pertanyaan, ceritakanlah atau gambarkanlah dalam metode wawancara apresiatif seperti itu. Atau bisa dibilang kalau misalnya tanpa wawancara kita contohnya rapat sederhana dan kita mendiskusikan tentang secara gambaran kompleks seperti itu, secara singkat gitu, bagaimana kita mendorong teman-teman untuk bisa menggambarkan apa yang hendak kita tuju seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dream. Dream di sini adalah bagaimana kita menyatakan mimpi-mimpi itu, bukan mengimplementasikan ya, artinya menyatakan terlebih dahulu. Contoh, dream ini bisa kita kreasikan dalam konteks misalnya nih, oh kita dalam beberapa periode ke depan akan melakukan suatu program A misalnya gitu. Kita bikin metode-metode kreatif, contoh dengan menyumbangkan suatu konsep dasar berupa diagram, dengan menyumbangkan suatu konsep kreasi seperti lagu dan sebagainya, dan bisa dikreasikan perwujudan itu di teman-teman Ormawa seperti itu. Kemudian ketika selesai dari dream, kita bakalan mendesain berdasarkan dream atau mimpi-mimpi yang telah kita petakan tersebut, dan kita rencanakan ke dalam suatu konsep
di mana di situ ada suatu perencanaan kita untuk bisa menemukan bagaimana kita mewujudkannya atau mengimplementasikannya. Kemudian setelah desain, di desain ini kita harus menemukan step-step atau langkah-langkah awal yang bisa dibilang pertama mudah dilakukan, kemudian selanjutnya itu partisipasinya bagaimana, dan kuantitas waktu dan hal-hal yang mungkin berperan dalam situ kita tentukan di situ. Dan yang terakhir adalah destiny atau bisa dibilang implementasi dari ide ini. Bagaimana itu diwujudkan dan bagaimana itu dilakukan oleh teman-teman anggota seperti itu. Dan aku pengen ingatin lagi bahwasanya konsep AI ini bisa dibilang membuka suatu perubahan yang kompleks di dalam suatu organisasi. Maka dari itu, sesuai dengan pernyataan yang telah disebutkan di awal perbicaraan tadi, bahwasanya AI ini adalah konsep di mana menuju arah yang positif, namun memerlukan suatu adaptasi untuk melakukan perubahan seperti itu. Next. Oke. Dan yang terakhir, aku ingatkan di sini bahwasanya framework dari define, discovery, kemudian dream, design, dan destiny tadi itu adalah suatu siklus di mana ketika selesai dari destiny, kita tidak boleh mengatakan itu adalah puncak dari appreciative inquiry. Namun itu akan berulang seiring dengan perubahan dalam tanda kutip bisa berupa situasi dan sebagainya. Contoh pada saat pandemik seperti ini. Pada saat pandemik ini kita sangat dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang cukup cepat dan kita harus beradaptasi dengan cepat. Maka dari itu, kita harus mengulang siklus yang telah kita susun kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah mencapai ke tahap destiny, maka kita harus mengetahui dan terus mengupdate apa-apa yang menjadi fondasi kekuatan kita dalam organisasi. Karena jujur, waktu kita offline, kekuatan kita itu, misalnya nih, ketika mengadakan suatu acara offline, oh ternyata kita lebih porsinya lebih banyak ke sini sehingga kita bisa mengadakan acara seperti ini. Oh ternyata kalau misalnya offline seperti ini, tapi kalau misalnya online kok kita nggak bisa ya dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya online misalnya kayak kita punya koneksi internet dan sebagainya, punya stakeholder yang mendukung seperti itu, punya sponsor dan sebagainya, dan itu bisa mendorong kita untuk lebih agile lagi seperti itu. Next. Oke, ini adalah suatu dampak yang mungkin bisa dibilang diterapkannya appreciative inquiry. Aku mengambil contoh dari suatu buku. Ini merupakan suatu laporan dari riset Flatland Clinic yang mengatakan bahwasanya di sana ada akademis dan praktisi yang mendatangi suatu klinik, di mana klinik itu menerapkan suatu pengembangan organisasi berbasis negatif defisit. Pertama, mereka menerapkan suatu bisa dibilang statement atau visi, yakni untuk menyelidiki apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi dalam organisasi. Namun setelah datangnya praktisi dan akademisi tersebut, sehingga diberikan suatu konsultasi, yakni mengubah visi itu menjadi menyelidiki dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada efektivitas organisasi. Dan ternyata setelah di akhir laporan, mereka menyadari bahwasanya klinik itu berkembang. Ternyata dengan menyelidiki dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi, itu membuat klinik tersebut semakin sukses dan semakin berkembang di wilayah tersebut. Seperti itu. Itu adalah contoh dampak positif yang diterapkan oleh AI. Seperti itu. Next. Oke, dan yang terakhir adalah appreciative inquiry help us inspire other and scale up innovation ideas. Artinya, appreciative inquiry ini sebetulnya adalah bagaimana kita menginspirasi satu sama lain, bukan berarti sebagai ajang karena dia hebat, karena dia juara ini dan sebagainya, karena organisasi ini mendapatkan ini dan sebagainya. Tidak. Namun itu adalah cara untuk mengingatkan kita kepada posisi terbaik kita di dalam suatu organisasi. Sehingga kita selalu optimis dan selalu mengedepankan suatu, bisa dibilang,
bukan suatu beban, tapi suatu amanah dalam suatu organisasi kita, sehingga visi kita ke depan akan terlihat jelas gitu, dengan rencana yang telah kita tetapkan sebelumnya pastinya. Kemudian aku ingatkan sekali lagi, appreciative inquiry ini sebetulnya bukan bisa dibilang bukan meruntuhkan persoalan atau bisa dibilang problematika atau permasalahan yang ada di dalam organisasi. Namun, bagaimana kita men-setting persoalan itu dan merencanakannya menjadi sesuatu yang bisa berdampak pada kinerja organisasi dengan baik seperti itu. Jadi, sebetulnya appreciative inquiry ini justru juga mendukung dan beberapa halnya itu bisa dibilang untuk bisa memberikan inovasi, ideas atau ide-ide yang berkembang dalam organisasi. So, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.